Tak banyak anggota parlemen atau wakil rakyat di DPRD yang memberikan perhatian khusus terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat bawah di saat sang legislator sudah duduk di kursi empuk DPRD. Kerap terjadi di saat para legislator sudah bertugas, mereka mulai malas membayar janji-janji politik mereka kepada masyarakat yang memilihnya dengan berbagai dalih tak populer. Akibatnya masyarakat hanya terpana, melihat dirinya didustai, bahkan tak kerap mereka meneriakkan suara protes lantas menaruh rasa tidak simpati terhadap para wakil rakyat. Namun berbeda dengan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, fraksi PDIP, Ridwai SH, lelaki bertubuh gempal ini memilih konsisten memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dari awal hingga akhir. Melalui aksi-aksi pemberian bantuan yang bersifat stimulan untuk modal usaha, modal kerja dan modal beternak, modal stimulan tanaman industri seperti karet dan kelapa sawit, serta memberikan bantuan peralatan nelayan dan bantuan bibit ternak unggulan berupa sapi, kambing, dan babi. Pentolan PDIP Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ini memanfaatkan dana aspirasinya untuk menembus ke sentra-sentra usaha perbaikan ekonomi masyarakat kecil dan miskin di daerahnya. Ridwai SH rela melakukan belusukan ke titik-titik warga yang di bawah garis kemiskinan untuk dirangsang tumbuh kembang melalui bantuan usaha dari dana aspirasinya. Usaha Ridwan tidak sia-sia sebab sejumlah bantuan dimaksud kini sudah ada yang membuahkan hasil. Ternak sapi misalnya, warga Kubar di sejumlah titik kecamatan dan desa mampu dirangsang tumbuh kembang secara ekonomi dari hasil diskusi, pertemuan, dan penyerapan aspirasi warga di pelosok terpencil Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Apa saja ikhtiar dan langkah Ridwai yang kini telah banyak memberikan perbaikan ekonomi kepada warga Kubar, khususnya di wilayah-wilayah terpencil? Berikut kita ikuti perbincangan wartawan Kaltara TV M. Haris di rumah kediaman Ridwai, Baron Tongko, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai berikut. Apa potensi utama Kabupaten Kutai Barat yang menjadi andalan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan ekonominya dan bagaimana Pak Ridwai mengimplementasikannya di lapangan? Nah, kita lihat di Kutai Barat ini kan potensi yang jelas dari awal. Saya ingat dari tahun 80-an dulu yang namanya karet. Nah, karet ini memang Kutai Barat ini salah satu sentra Kalimantan Timur untuk produksi karet. Ya. Nah, jadi sekarang karet-karet masyarakat ini kan sudah berusia, ada yang sudah 40 tahun, ada yang baru 30 tahun dan masih, cuman persoalannya itu ini yang tidak bisa membuat peningkatan ekonomi masyarakat itu ibarat ini lompatannya itu sangat lambat dari sisi bibitnya. Nah, mereka ini kan mendapatkan bibit itu, bibit yang mereka ambil dari biji atau buah karet yang jatuh kemudian tumbuh. Nah, itu yang mereka cabut dan tanam di lokasi mereka. Nah, kalau dari sisi ilmu khususnya di perkebunan yang seperti itu tuh ya tidak akan ada manfaat yang besar untuk masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena getahnya nanti itu tidak akan banyak. Nah, jadi saya menyampaikan ke masyarakat, kalau memang kalian ada keinginan untuk mengganti bibit, saya sudah datang ke PT Getas di Salatiga, Jawa Tengah. Di situ Balai Penelitian Bibit. Nah, di sana yang paling menonjol kegiatan mereka di PT Getas ini itu penyiapan bibit karet. Nah, jadi bibit karet mereka itu mereka berani mengatakan bahwa bisa 2, 3 atau bahkan 4 kali lipat penghasilannya dibanding dengan penghasilan petani bapak yang sekarang ini mengambil bibit yang cabutan dari Bicara pohon karet sebagai primadona, tetapi kan memiliki batas waktu perkembangan. Lantas bagaimana mengatasi kondisi di saat karet ini tidak lagi menjadi kualitas nomor 1 dan apa yang disarankan terkait hal tersebut? Nah, jadi itu saya dorong ke masyarakat saya, bagi yang mau tolong dibuatkan kelompok yang ada keinginan untuk mendapatkan bantuan bibit karet itu, bibit yang unggul. Ada beberapa masyarakat yang termasuk dari malam itu,
saya ada pertemuan di Sekolah Jole, mereka memang sangat tertarik. Selain potensi tanaman karet yang menjadi primadona potensi ekonomi lain, di bidang perkebunan apalagi yang menjanjikan warga, Pak? Nah, kemudian di daerah seberang, mereka itu banyak atau berkeinginan untuk bibit sawit. Nah, jadi saya mendorong juga masyarakat di sana buatkan proposal, kemudian dalam proposal itu ya dibuatkan kelompoknya, lalu permohonannya memohon bibit sawit. Nah, saya siapkan itu nanti, saya siapkan karena di daerah seberang sekarang kan sudah ada yang namanya pabrik sawit. Iya. Nah, jadi mereka ketika mereka nanam sawit sekarang, untuk pemasarannya nggak akan kesulitan karena tinggal dibawa ke pabrik yang sudah ada di Manorbulan itu sendiri. Bagaimana Bapak mengkawal masyarakat yang diberi bantuan agar sukses dan berhasil? Jadi kelihatannya begitu dua komoditi kita ini ya sawit, karet dan sawit. Itu yang kita dorong ke masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini ada kebiasaan mereka mengatakan bibit itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah, itu pikiran masyarakat kita yang belum tahu bahwa bibit apapun kalau kita hanya sekedar menanam dan dia tumbuh tapi tidak ada hasilnya ya buat apa? Ya. Nah, sekarang ini bibit tuh harus bibit unggul, benar-benar unggul. Itu yang paling penting. Kita punya lahan 1 hektar Ya. Bibit yang sekarang ini yang bibit yang asal cabut itu. Ya. Itu hasilnya paling-paling ya paling banter itu 20 kilo satu hari. Kalau bibit yang unggul itu saya dijelaskan oleh pihak PT Getas itu bisa 3 kali 4 kali lipat dari bibit yang sekarang masyarakat tanam. Bayangkan dari 20 kilo bisa menjadi 40 bahkan sampai 60 kilo. Apa enggak membuat masyarakat kita sejahtera kalau memang masyarakat ini mau bermohon untuk mendapatkan bantuan bibit. Kemanakah Bapak mengarahkan network untuk mendapatkan ahli tanam perkebunan, peternakan, perikanan, dan usaha-usaha mikro masyarakat lainnya? Sekarang ini bibit yang masyarakat tanam ini memang itu sudah maksimal itu 20 kilo dalam 1 hektar. Kalau dia nanam bibit unggul itu bisa 50 sampai 60 kilo. Itu bayangkan apa enggak jadi sejahtera Ya. kita. Itu salah satu yang kita lihat di negara Thailand. Kenapa mereka itu maju sektor pertanian perkebunan? Karena mereka, coba kita lihat, ada yang namanya ayam Bangkok, ada yang jambu Bangkok. Saya dengar itu kan banyak yang Bangkok itu bukan kita orang Indonesia yang mengatakan itu, karena memang asalnya dari Bangkok. Itu unggul semua mereka. Nah, itu yang kita dorong yang seperti itu. Bantuan-bantuan yang sudah disalurkan ke masyarakat secara langsung apa saja Pak Ridwan? Bantuan perahu dan mesin kepiting, bantuan anak kambing, itu yang saya ini bantu masyarakat, karena saya tetap berpikir bahwa masyarakat ini kalau kita biarkan mereka ini tidak ada sumber pekerjaan yang bagus, nantinya ya mereka ini tetap aja seperti itu, walaupun jalan kita mulus semua, tapi mereka ya, hanya seperti itu aja. Nah, jadi saya berpikir jalan kita sudah banyak yang dicor, di beton, di aspal. Nah, jadi supaya masyarakat ini ada tambahan untuk perekonomian mereka, ya kita bantu melalui kelompok itu. Ada bibit-bibit itu tadi. Nah, jadi ya saya merasakan ketika saya sudah kasih sapi, kemudian ada mereka menemui saya menyampaikan, Pak, sapi yang bantuan Bapak dulu sekarang sudah beranak. Saya tuh merasa senang sekali yang begitu. Jadi itu. Memang kalau dari sisi keuntungan ya tidak ada keuntungan. Intinya barang yang kayak gitu kan bukan saya juga yang melaksanakan kegiatan, mereka ya pihak-pihak ketiga juga yang merasakan. Apa yang mendasari Bapak sehingga berjibaku menggelontorkan bantuan melalui dana aspirasi Bapak kepada masyarakat? Yang menikmati itu, jadi itu
saya ada kebanggaan tersendiri ketika saya bisa bantu masyarakat. Kolam kolam terpal, nah, kemudian bibit, ada yang minta bibit anak ayam petelur, ada yang minta bibit anak ayam pedaging. Saya kasih aspirasi semua itu. Nah itu yang saya selalu dorong mereka. Terkait dengan keberadaan IKN, apa pandangan Bapak terhadap masa depan masyarakat di Kutai Barat? Kalau kita ini penyangga ibu kota baru kan IKN. Jadi kalau kita ini tidak bisa memanfaatkan peluang ini untuk kita siapkan misalnya jenis daging untuk dikirim ke IKN nanti kan? IKN, iya. Ya semuanya dari Sulawesi, dari Jawa, dari NTB, NTT. Ya, kenapa kita yang dekat ini kita kok nggak bisa ngirim juga kan? Iya. Itu yang ini pemikiran saya itu begitu. Apa yang menjadi jaminan sehingga optimisme masyarakat mendapatkan nilai tambah dengan keberadaan IKN di Kalimantan Timur, Pak? Iya, sekarang ini zaman yang sekarang ini jalan sudah terbangun Ya. oleh bupati yang sekarang ini selama dua periode. Gang-gang sudah terbangun. Ya. Nah, sekarang kita harus memikirkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ini seperti apa. Ya sudah, kita harus berpikir sesuatu yang tepat guna terkait dengan kampung-kampung yang bersangkutan. Misalnya mereka punya potensi untuk memelihara sapi, ya kita kasih sapi. Nah masyarakat yang berada di bantaran Sungai Mahakam, mereka kan rata-rata sumber pencarian mereka kan menangkap ikan. Ya kita kasih perahu, kita kasih mesin ketinting, kan gitu. Daerah-daerah yang potensi kayak melihara babi, ya kita kasih bibit babi. Jadi kayak gitu kita ya untuk membantu masyarakat kita agar taraf hidup mereka ini semakin tahun semakin baik saja. Guna merealisasikan bantuan ke masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat terkait soal teknis pencairan bantuan? Iya, jadi kalau saya mendorong mereka untuk membuat proposal. Karena yang namanya bantuan melalui dana aspirasi ini harus ada yang bermohon. Contohnya yang tidak kita kasih tanpa permohonan mereka, misalnya mereka tidak pernah berkeinginan untuk memelihara sapi, lalu kita kasih sapi ke mereka, ya sapi itu tidak akan mau berkembang dia, karena memang mereka tidak mau. Tapi karena kita yang kasih mereka, ya mereka sambut saja. Nah jadi saya sekarang ini saya sendiri menyampaikan ke mereka, kalian bikin proposal, apa yang kalian inginkan di kampung kalian, kelompok kalian seperti apa. Nanti baru diajukan ke saya. Jadi saya nanti akan menyusun itu untuk anggaran misalnya ini kalau untuk 2024 kayaknya susah karena sudah pengesahan anggarannya. Tapi persiapan untuk 2025 nanti kelompok A, B, C dan seterusnya ini saya sudah mulai ngasih tahu mereka, tolong kalian siapkan yang namanya proposal untuk kelompok. Nah, jadi ada berapa yang sudah masuk ke saya itu ya tinggal sudah waktunya nanti ya saya akan melalui dana aspirasi saya itu ya saya hitung, oh kelompok ini saya kasih sekian ekor, kelompok ini saya kasih sekian ekor, apakah itu sapi, apakah itu babi atau itu kambing segala macam itu. Jadi disesuaikan dengan keinginan dan ya boleh katakan kebutuhan masyarakat di daerah itu atau di kampung itu. Semoga saja pengabdian Ridwan SH selaku Wakil Rakyat di DPRD Kutai Barat terhadap penghidupan ekonomi masyarakat kecil melalui aksi-aksi sosial akan berbuah manis hingga berimplikasi terhadap menurunnya angka kemiskinan dan menaiknya kesejahteraan masyarakat Kubar di berbagai wilayah di masa yang akan datang. Sukses Pak Ketua, semoga berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari Barontongko Kabupaten Kutai Barat, Kaltara TV, Haris dan Amir melaporkan.